Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Pajak Kreatif yang beranggotakan saya Cecilia Audi, Saya Devina Suci Ramadhani. Saya Inka Prasyananta. akan mempresentasikan hasil mading dengan tema sistem perpajakan. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar perpajakan Ibu Indah Permatasari SDRMAK. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai materi yang pertama, yaitu Penetapan wajib pajak. Setiap orang atau badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia wajib untuk membayar pajak. Sistem self-assessment, penerapan sistem di mana wajib pajak harus menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri, tanpa pemeriksaan membayar pajak langsung oleh otoritas pajak kecuali jika diperlukan. Penyederhanaan administrasi pajak. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan proses utamanya administrasi pajak agar lebih transparan dan efisien. Sanksi dan penegakan. Mencakup ketentuan tentang sanksi bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Para ahli pada tahun 1983 memberikan berbagai pandangan terkait dengan perubahan besar yang dilakukan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Beberapa pendapat tersebut antara lain: yang pertama, pentingnya reformasi administrasi pajak. Banyak ahli menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagai langkah yang sangat penting untuk menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan sistem self-assessment yang memberi kepercayaan lebih kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajibannya sendiri. 2. Peningkatan kepatuhan pajak. Para ahli berpendapat bahwa dengan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, diharapkan ada peningkatan tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Pengaruh terhadap perekonomian. Beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pajak akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Aturan pajak di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dalam peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban perpajakan, prosedur, dan sanksi. Beberapa aturan utama terkait pajak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUHP. Menjadi dasar utama dalam tata cara administrasi pajak, kewajiban pelaporan dan pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau PPH mengatur kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mengatur pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan bebas mengatur pajak penghasilan bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya bebas. Peraturan pemerintah atau PP dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK menjelaskan lebih rinci tentang pelaksanaan UU pajak seperti tarif pajak, prosedur, pembayaran, dan ketentuan lainnya. Baik, untuk alur pajak yang pertama yaitu penetapan kewajiban pajak. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan menentukan jenis pajak, tarif, dan siapa yang menjadi wajib pajak. Untuk perhitungan pajaknya yaitu wajib pajak menghitung pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan penghasilan, transaksi, atau kepemilikan barang. Untuk alur yang kedua yaitu pelaporan pajak. Wajib pajak melaporkan perhitungan pajak yang telah dilakukan kepada otoritas pajak, misalnya melalui surat pemberitahuan tahunan atau SPT untuk pajak penghasilan. Alur pajak yang ketiga yaitu pembayaran pajak.
Setelah laporan disampaikan, wajib pajak membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan yang telah dilaporkan. Untuk alur berikutnya yaitu pemeriksaan pajak, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar. Untuk alur yang keenam, pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah melakukan pengawasan untuk memastikan wajib pajak mematuhi peraturan pajak. Untuk alur yang terakhir yaitu penggunaan pajak, pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai pembangunan dan program sosial. Manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama, layanan publik. Kedua, pendidikan gratis atau bersubsidi. Yang ketiga, fasilitas kesehatan. Keempat, subsidi dan bantuan sosial. 5. Lingkungan hidup. Pengelolaan sampah, konservasi alam dan energi keterbukaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.